Baru-baru ini viral ya, usulan beberapa fraksi di DPR RI atau beberapa partai lah saya katakan begitu, yang akan mengembalikan pemilihan kepala daerah itu nanti oleh DPR. Namun pemberitaannya sedikit tertutupi atau tidak tidak muncul ya, tidak muncul atau terlindas oleh pemberitaan sumur bor ya 150 juta yang akan dibangun di wilayah-wilayah bencana, terutama di Provinsi Aceh. Jadi karena hebohnya sumur bor 150 juta, yang belum tahu sumur bor yang seperti apa sudah heboh. Padahal kalau tahu sumur bor seperti apa, pastilah tidak heboh. Karena dalam pemikiran masyarakat, sumur bornya seperti sumur-sumur dalam rumah tangga. Sehingga pemberitaan pemilihan kepala daerah oleh DPRD di provinsi atau juga di kabupaten itu pemberitaannya hilang, tidak muncul oleh algoritma TikTok. Padahal sebenarnya menurut saya ini sebuah usulan yang perlu kita pikirkan bersama, mana manfaat dan mudaratnya. Secara pembiayaan tentu lebih hemat. Kemudian secara demokrasi kita punya sila keempat Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kan begitu ya. Artinya kalau sebelum-sebelumnya memilih gubernur, memilih bupati bisa dipilih oleh DPR kabupaten atau kota atau DPR provinsi, tapi belakangan ini yang terjadi sekarang kan dipilih langsung oleh masyarakat. Mengapa dipilih langsung oleh masyarakat? Karena selama ini misalnya ada 30 orang DPRD di kabupaten itu, maka yang perlu disogok oleh calon bupatinya 30. Maka yang kebagian hanya 30 anggota dewan itu. Nah, jadi saya masih ingat, lupa tahunnya tahun berapa, waktu itu pemilihan gubernur Sumatera Utara, maka yang mendapat, bahasanya waktu itu sapi ya, bahasanya sapi ya, apa istilahnya, simbolnya. Maka yang dapat sapi itu adalah 30 anggota dewan itu. Nah, jadi kan biar dia tidak yang mendapat itu hanya DPR-nya, dibuatlah pemilihan langsung. Tapi sebenarnya pemilihan langsung ini malah merusak demokrasi. Artinya rakyat hanya memilih pemimpin yang mana yang bagi-bagi amplop atau bagi-bagi uang. Jadi tidak melihat kualitasnya, tapi siapa yang mau berbagi. Ini yang dipilih oleh masyarakat. Nah, jadi harapannya sebenarnya dimulai dari awal bahwa masyarakat, ayolah kita pilih anggota DPRD kabupaten kota dan DPRD provinsi yang benar-benar menurut kita amanah, yang benar-benar menurut kita bisa mewakili kita. Kan begitu ya. Jadi jangan memilih mereka berdasarkan uangnya dan sebagainya, ketenaran dan lain sebagainya, tapi bukan dia amanah, kompetensi dan sebagainya. Sehingga nanti ketika pemilihan kepala daerah, apakah bupati, wali kota atau gubernur, mereka memang benar-benar memilih bupati atau wali kota atau gubernur yang memang benar-benar amanah ingin memajukan daerah itu. Jadi kita tidak perlu lagi ikut memilih kepala daerah agar lebih hemat, karena pembiayaan pilkada itu sebenarnya banyak menyedot anggaran dan kualitasnya boleh dikatakan ya kurang. Kenapa? Karena yang dipilih itu siapa yang banyak uangnya. Nah, jadi cukup kita memilih perwakilan kita sesuai dengan amanat sila keempat Pancasila tadi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi pilihlah wakilmu berdasarkan yang kita anggap bisa mewakili kita. Karena di sana nanti akan ada asas musyawarah dan mufakat dengan cara berwakil kepada mereka. Tapi ini banyak juga yang menolak. Jadi silakan saja kita pikirkan agar jangan terlalu banyak biaya negara ini untuk kampanye. Menurut saya tidak ada salahnya
cukup wakil kita saja yang kita pilih, tetapi dengan catatan wakil yang benar-benar kita pilih dengan baik, jangan karena uangnya. Karena kita rasakan kan selama ini, gara-gara salah memilih pemimpin, salah memilih bupati, gubernur, atau juga wali kota, dan juga salah dalam memilih wakil kita, maka kita juga yang menanggung bencana banjirnya. Karena apa? Izin-izin alih fungsi lahan, hutan, dan lain sebagainya itu akibat kesalahan kita dalam memilih pemimpin. Jadi sebenarnya bencana yang kita alami ini karena kesalahan kita dalam menentukan mereka. Kita yang salah. Kenapa tidak kita pilih orang-orang yang amanah? Ini mungkin pendapat saya. Jadi karena saya pernah mengalami ya, dari mulai pemilu tahun 83 saya sudah ikut pertama sekali pemilu waktu itu. Jadi saya sudah merasakan dengan hanya memilih partai ketika itu, dan nanti dari partailah yang menentukan berdasarkan urut kacang siapa wakil-wakil yang mereka dudukkan di Dewan Perwakilan Rakyat. Itu ketika itu. Sampai di pemilu terakhir di 2024 juga saya ikut memilih. Itu mungkin usulan dari saya, tapi pasti selalu ada kelebihan dan kekurangannya. Dan yang terpenting kita lihat, untuk apa buang-buang uang banyak-banyak pilkada kalau yang akhirnya nanti yang punya uang juga yang ini. Maka ada anggota dewan ya, calon anggota dewan yang menyatakan 20 miliar habis uang dia, tapi tidak terpilih. Nah, ini juga jangan siapa yang banyak uang, siapa yang kaya, dia malah yang duduk di sana. Itu saja dari saya. Terima kasih. Salam sehat selalu. Salam demokrasi.